Di tepian muara sungai yang tenang berkilau sinar, Rakai berdiri, joran pancing erat dalam genggaman, di hadapannya hamparan air seperti cermin jiwa, memantulkan langit, awan, dan pertanyaan diam. Di sekelilingnya, alam bernyanyi dalam bisikan, burung camar melintas rendah, angin lembut menggelitik daun, gemericik air menyentuh akar-akar bakau tua, seolah menyimpan rahasia dalam tidur rimba yang dalam. Ia menarik napas, dada lapang penuh harap, wajahnya masih anak-anak, tapi matanya dalam seperti aliran waktu. Kakinya tertanam di lumpur, seakan menyatu dengan bumi yang diam-diam, mendengar jiwanya yang syahdu. Oh sunyi sungai, bisikkan rahasiamu, di mana gerangan ikan con bersembunyi. Datanglah wahai makhluk lumpur yang lincah, tampakkan dirimu dalam renang yang sunyi. Di balik air yang tenang dan kelam, ikan con mengendap di bawah dunia yang tak tersentuh cahaya. Tubuhnya menyaru dengan pasir dan rimbun akar, bernapas dalam sunyi, menjadi bagian dari diamnya semesta. Ia bukan sembarang ikan, tapi penjaga tepian sungai dan pantai, yang tahu kapan waktu tepat menyapa dunia atas. Tubuhnya licin seperti mimpi yang belum terjaga, mata besarnya tajam, penuh curiga dan rasa ingin tahu. Rakai menatap permukaan, tak bergeming. Setiap gerakan air diresapi dalam hening. Ia bukan hanya memancing harfiah, tapi juga spiritualitas, mencari pertemuan antara manusia dan misteri sungai yang megah. Tali joran melayang, menembus udara yang hangat, seperti doa yang mengalir dari hati yang tulus. Ia mendarat lembut di atas permukaan air, tak mengguncang, hanya menyentuh, mengirimkan pesan halus. Sunyi menggantung di antara tarikan napas, hanya suara alam, daun gugur, desir lembut, dan riak kecil. Rakai duduk perlahan, mata menajam, telinganya menangkap bisikan semesta yang tipis dan jujur. Datanglah sahabat air, jangan ragu, gigitlah umpan yang kupersembahkan tulus, biarlah aku memuji keindahan tarianmu dalam pertempuran kecil nan agung ini. Dari kedalaman, seekor con perlahan naik, siripnya melambai seperti bendera bisu dalam air. Ia berhenti di dekat umpan, merasakan kehadiran lain, bukan ancaman, tapi ajakan dari makhluk dua kaki di atas sana. Ikan con berputar pelan, arus kecil membelai tubuhnya. Ia bertanya dalam hati yang lama berdiam. Ikan con dalam bisikan batin. Siapakah gerangan yang memanggil dari atas? Apa maksud tangan yang mengulur tali ini? Haruskah aku menari dan menjawab panggilan? Ataukah aku kembali ke kedalaman sunyi? Bayangan Rakai bergetar di permukaan, bagai sosok asing yang mengintip ke alam lain. Namun ada kesabaran dalam posturnya yang tak memaksa, dan keheningan dalam hatinya yang tak ingin merusak. Jika kau datang, wahai makhluk air, aku tak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memahami. Dunia kita berbeda, tapi mungkin bisa bersentuhan dalam sekejap yang suci dan jujur. Con menggoda tali, meraba dengan lembut, seperti menguji apakah niat itu murni atau palsu, dan Rakai tetap diam, menanti dengan tangan terbuka. Ia tahu alam datang bukan karena paksa, tapi karena percaya. Tiba-tiba tali bergerak, perlahan lalu mengencang, umpan tertelan, joran tertarik, dan jantung berdegup cepat. Rakai berdiri tegak, tubuhnya menegang, namun wajahnya tetap tenang, seperti pendeta dalam doa lekat. Gelombang kecil menari di atas air yang biasa diam, dan dari sana muncul con, menggeliat seperti cahaya, tubuhnya berkilau lumpur, mata kecilnya tajam. Ia telah menjawab panggilan dan kini menatap dunia nyata. Terimalah wahai ikan lumpur nan setia, kau hadiah alam dalam genggamanku ini. Dengan hormat aku jaga hidupmu, wahai jiwa, dalam persahabatan yang abadi dan suci. Dengan kedua tangan, Rakai mengangkatnya pelan, tak tergesa, tak membusungkan dada. Ia menatap makhluk kecil itu seperti sahabat lama yang datang membawa cerita dari dunia yang lain. Ikan con dalam bisikan angin. Kawan muda,
jaga aku dengan hati yang tulus. Jangan biarkan dunia ini merenggut kebebasanku. Dalam tiap tarikan, ingatlah bahwa kita semua hanya tamu di bumi ini. Dan Rakai mengerti. Ia menunduk, membuka genggaman, dan perlahan, dengan satu gerakan ringan, ia lepaskan Chon kembali ke dunia airnya, bagaikan mengembalikan nyawa pada semesta. Air kembali tenang, namun ada getar yang tertinggal, seperti doa yang belum habis dibisikkan. Rakai tersenyum, bukan karena menang, tapi karena telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Begitulah kisah Rakai sang anak petualang dan ikan Chon yang tersembunyi di tepian sungai dalam sunyi yang penuh makna. Sebuah simfoni alam dalam tangkapan yang suci, mengukir kenangan dalam hati yang penuh cinta. Dan sungai itu terus mengalir, membawa cerita mereka ke laut, ke langit, ke waktu yang abadi. Setiap riak, setiap bisikan adalah pengingat bahwa perjumpaan sejati tak selalu dimulai dengan kata